menghidupkan kita hidup dengan terkenal kepada Bacaan Pancasila oleh Pembina Upacara diikuti seluruh peserta upacara. Bacaan pembukaan Sejarah Kemerdekaan Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Alhamdulillah Ibu Wabarakatuh sudah berkumpul dengan kita. Terima kasih Budi. Juga ada uangkan kurikulum kita pada sekian. Ada budayalisasi tadi saya lihat. Kemudian saya tidak lihat ada panitia atau tidak masih di sana. Terima kasih juga Bapak dan Ibu yang hadir pada saat ini, baik dari guru maupun staf tata usaha. Terima kasih banyak hadir pada saat ini. Kemudian kepada anak-anakku sekalian yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, terima kasih juga dengan bisa melaksanakan kegiatan hari ini. Kalau kemarin kita melaksanakan apel hari ini kita melaksanakan apel yang berbeda. Mungkin bertanya-tanya kenapa apel terus? Nah, tanggal 20 Mei ya anak-anak, Hari Kebangkitan Nasional. Anak-anakku yang membanggakan dan yang sangat kami cintai, perlu kita ketahui bahwa hari ini tepat 117 hari atau 117 hari kita melaksanakan Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional ini adalah hari di mana pertama kali organisasi Budi Utomo itu berdiri. Pada pertama kali organisasi itu berdiri pada tanggal 20 Mei. Bayangkan saja kalau sudah 117 kali dilaksanakan itu luar biasa. Artinya bahwa apa? Hal ini menunjukkan ada pesan di situ kepada kita. Ada kebangkitan nasional. Artinya di sini para peserta didik kita, Bapak dan Ibu guru, serta seluruh warga sekolah kita diminta untuk apa? Bukan hanya mengenang dan mengingat, tetapi menanamkan di dalam diri kita semua bahwa kita harus bersatu. Kita berbeda-beda, baik suku, agama, kebiasaan, budaya, dan lain sebagainya. Tapi kita dipersatukan dalam satu wadah, dalam satu kesatuan Indonesia. Jadi apapun yang namanya menjadi satu kesatuan itu artinya ada masalah di satu sisi, maka sisi yang lain akan merasakan rasa sakitnya. Jadi semuanya berusaha apa? Supaya di Hari Kebangkitan Nasional ini kita akan menjadi pribadi kita yang menjadi pribadi-pribadi yang sukses, yang berhasil, yang mampu menjadi contoh dan teladan bagi semuanya. Lepas dari permasalahan itu, saya masuk ke bagian yang kedua. Saya berterima kasih sekali kepada OSIS, ya, di bawah Ibu juga panitia-panitia OSIS lainnya, anak-anakku sekalian. Alhamdulillah acara hari ini bisa terlaksana dengan baik. Kalaupun ada kekurangannya itu manusiawi. Dari kemarin hari ini saya berhasil posisi menarik tali bendera itu naik itu memang kayaknya ada kendala. Apakah itu kena berat naiknya atau seperti apa? Saya ingat betul dulu waktu diajarkan waktu saya sekolah, kalau kita menarik bendera berhenti. Merdeka, Indonesia Raya, set satu kaki, merdeka, set satu kaki, sampai akhirnya nanti sampai di pucuknya sana. Nah, dan usahakan nanti yang dikatakan, ya oke lah kalau kemarin dan hari ini sudah terlewati. Tapi untuk berikutnya, bagaimanapun kita ini adalah contoh bagi yang lainnya. Walaupun pada saya sering mengatakan jangan menekan yang bertugas ya, karena belum tentu kamu yang bertugas itu lebih baik. Tetapi bagaimanapun jangan dibiarkan itu kalau ada yang keliru perbaiki. Jangan dibiarkan kekeliruan itu berlarut-larut. Nah, sekali lagi khusus yang menggerek bendera tadi instruksinya sudah luar biasa semangatnya, siapapun namamu bagus sekali. Luar biasa powernya, begitu yang bagus, ya. Tapi tadi pada saat menarik itu naklah diperhatikan betul-betul. Cuma pada dia, saya mau nanya, karena nanti yang baca pada tawa yang orang tuh
yang pernah jadi menggerek bendera, ayo ajarin kawannya bagaimana yang bagus. Jangan kecil sekali, bukaan tangannya jangan terlalu kecil. Nah hari ini kan hari kebangkitan nasional, bahkan di 2 menit. Nah jadi tolong anak-anak ibu tidak salah, tapi perlu diperbaiki. Artinya bukan tidak ada yang sempurna. Kira-kira yang 3 orang menggerek itu bisa mendengarkan saya? Ya, mantap sekali. Nah ini kakak-kakaknya luar biasa. Tepuk tangan untuk mereka 3 ini. Kita bangga sekali punya anak-anak yang cerdas-cerdas seperti ini. Yang walaupun ada kurangnya, ayo bagaimana diperbaiki, tidak ada yang sempurna. Malah begitu pula yang menyanyi. Jangan kayak tikus sedikit ya. Buka mulutnya, buka. Besarin mulutnya. Jangan kalau di dalam ruangan suaramu itu membahana. Tapi kalau di luar, siput kejepit, nah suaranya dibuka besar-besar. Kan nasional, apanya yang bangkit, masa siput kejepit yang bangkit. Nah, itulah diperbaiki. Orangnya banyak, harusnya apa? Pokernya pun besar. Semakin banyak orangnya, ya harus besar. Kira-kira bisa dipahami? Ya, begitu pula yang di ujung-ujung sana. Berapa tahun yang lalu itu, kalau sudah di jurusan laki-laki yang di sana itu pastinya bersurah terus. Oh ini tidak sepertinya, luar biasa bagus sekali. Terus ditingkatkan terus. Nah, kenapa kita bina diri kita sendiri, didik ajak diri kita sendiri supaya apa? Supaya kita bisa menjadi orang yang berguna. Bapak dan ibu di sini siap untuk mengajarkan kalian supaya apa? Supaya bisa menjadi seperti tidak ada. Kalau yang tidak bagusnya dari kepada ibunya, kamu jangan ikuti. Yang keluar masuk, yang bilang itu jangan diusaki. Gurunya ada tak? Tunggu di dalam ruangan. Nah, lapor tiketnya. Janganlah kamu keluyuran. Nah, jadi tolong anak-anak ibu sekalian perhatikan baik-baik apa yang diajarkan oleh bapak dan ibu gurunya. Saya kemarin observasi kelas, ya. Dan beberapa waktu yang lalu pun saya sudah observasi kelas juga. Saya melihat betul bagaimana anak-anak itu terhadap gurunya. Kenapa observasi kelas itu saya minta saya sendiri? Karena saya menilai anak-anakku sekalian. Bagaimana cara kalian adab kalian terhadap guru? Apakah itu yang bermasalah siswanya atau yang bermasalah gurunya? Kita tidak tahu. Gurunya Bapak deh dibuka menjelaskannya gurih, bersurah, wah, kenapa? Kebiasaan. Nah jadi tolong itu diperhatikan baik-baik, ya. Orang jam pulang jam sekian sudah layak duluan pulang. Jadi kalau kamu kecelakaan di jalan, kalau kamu diculik pangeran, ya, atau diculik tuan putri, jangan cari ke sekolah, karena jamnya masih belum jam pulang, ya. Karena banyak pangeran-pangeran yang bisa diculik kamu itu, yang bukan keluargamu sudah antri di depan sana. Saya memperhatikan itu, ya. Jadi tolong kalian perhatikan baik-baik. Ini kita tidak terasa sama seperti apa yang dikatakan Bu Mita kemarin. Kita beberapa hari lagi akan melaksanakan ulangan UTM. Cuma pada saat ulangan umum itu, kamu alasannya sakit, garing, apa-apa, kamu bisa mati. Belum berdasarkan alasan. Nah, tolong diperhatikan baik-baik. Ikuti ulangan itu. Jangan sampai ada susulan. Yang namanya susulan itu pasti siswa bermasalah. Yang namanya remedial itu pasti anak-anak yang bermasalah. Jangan masuk ke susulan, jangan masuk ke remedial. Nah, karena kalau masuk kedua itu adalah orang-orang yang bermasalah. Kamu kan tidak mau jadi orang yang bermasalah. Nah, begitu juga waktu ini memperhatikan sepatumu yang warna-warni itu muncul lagi saat ini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kan sudah dibilang sepatunya hitam, tapi kamu warna putih. Rambutnya masih ada aja. Saya masuk ke RTL waktu kita observasi, masih ada saja ketemu kita yang rambutnya panjang-panjang. Nah, karena kita ini bukan sekolah preman. Kita ini sekolah apa? Sekolah orang-orang yang akan menjadi
kepada ibu guru, kalau memang anak-anak itu tidak layak untuk kita naikkan, jangan paksa naik. Paksakan. Hanya karena kasihan. Kenapa? Sulit dia merubah sikap. Karena banyak sekolah di luar sana yang menunggu kamu. Ada SMA IT, ada SMA itu banyak siswanya kan kosong itu. Cuma menunggu kamu tuh. Kalau tidak betul-betul. Tapi satu yang perlu kamu ketahui, kamu rugi. Karena di sini guru-gurunya ini pintar. Mereka punya kompetensinya masing-masing. Kalau kamu tidak betul-betul menuntut ilmu, sayang. Sekolah ini adalah sekolah kejuruan yang notabene-nya apabila lulus dari sini nanti banyak yang langsung bekerja, ada banyak yang langsung bangkit. Nah itu perlu digarisbawahi. Sekarang sekalian, tolong kasih kepada orang tuamu, karena tadi malam saya diteleponi orang tua siswa. Saya ijazah menuntut setengah, SKM menuntut tidak menuntut, SKM satu bulan tidak mengungut bayaran Rp1.000 pun. Walaupun tangan saya ini getar-getar nanda tangan itu beratus-ratus tiap hari, tidak Rp1.000 pun saya meminta. Cuma yang dibayar itu adalah apa? BPT-mu yang tertunggak. Tolong sampaikan nanti kepada orang tuamu itu lah. Siapa tahu nanti mereka bertanya, kenapa SMK 1 mentok? Ada memungut kah? Tidak memungut. Kalau BPT itu memang sudah edaran dan memang bisa diminta kepada peserta didik. Jangan dan anak-anak sekolah, tapi kalau mau bayar, lupa. Nah, satu lagi yang sangat penting, tolong Bapak dan Ibu cek kehadiran anak-anak kita. Jangan anak-anak yang sudah sekian puluh hari tidak hadir itu tidak dipanggil. Karena mereka ini adalah titipan. Sekali lagi, yang namanya titipan, kalau memang saatnya dikembalikan, kami akan mengembalikan. Tapi satu yang perlu kamu garisbawahi, bahwa kamu yang rugi. Di sini orang berlomba-lomba mencari ilmu, kamu berlomba-lomba untuk bersenang-senang. Bisa didengarkan dengan baik? Tidak semangat ini. Semangat. Yang beri. Bisa. Mudah-mudahan kalian akan menjadi orang-orang yang hebat. Terima kasih. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yang beragama Islam